warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsie Cynthia, NPM 1911010057. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Ibu dosen Hajah Siti Zulaiha MAG. Selamat menyaksikan. Baik, Ibu awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca surah An-Nas, lalu dilanjut dengan surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarrin nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya absensi ya untuk nama yang akan Ibu sebutkan. Silahkan sebutkan hadir ya jika hadir. Yang pertama Abel hadir. Yang kedua Farida hadir. Yang ketiga Reti hadir. Yang keempat Mita hadir. Yang kelima Leni hadir. Yang keenam Nopi hadir. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini hadir semua ya. Baik anak-anak, apakah sebelumnya anak-anak sudah mempelajari mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu bab memahami ilmu kalam, subbabnya yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain dan juga peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Bu. Baik, anak-anak sudah mengenai materi kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, adapun manfaat kita dalam mempelajari materi pada pagi hari ini yaitu untuk menambah khasanah pengetahuan kita mengenai hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain serta peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang akan kita capai, yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain serta peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Baik anak-anak, selanjutnya marilah kita mengamati gambar yang ada pada buku paket anak-anak ya. Dan sekarang gambarnya sudah Ibu print out sehingga gambarnya lebih jelas. Yang pertama adalah gambar orang sholat, yang kedua adalah gambar orang yang sedang membaca Al-Quran. Nah, dari kedua gambar tersebut, siapa perwakilan dari anak-anak yang mau menyampaikan
isi atau sesuatu yang terkandung dari dua gambar yang ada di depan Saya, Bu. Silakan kepada Mita untuk maju. Sholat. Menjelaskan sholat adalah salah satu kewajiban umat Islam. Terlebih sholat adalah salah satu rukun Islam yang merupakan pilar penting dalam agama Islam. Sholat wajib diharuskan dikerjakan oleh seorang muslimah adalah sholat 5 waktu, ya, yakni sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Apabila seorang tidak melaksanakan sholat wajib tersebut, maka akan mendapatkan dosa. Oleh sebab itu seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengerjakan sholat agar terhindar dari dosa dan siksaan api neraka. Baik, terima kasih kepada Mita telah menyampaikan pendapatnya ya mengenai isi gambar yang ada di depan kita, tepatnya pada gambar yang pertama ya. Nah, sekarang kita beralih ke gambar yang kedua, yaitu gambar orang yang sedang membaca Al-Quran atau siswa-siswa yang sedang membaca Al-Quran. Dari anak-anak, siapa yang sekiranya mau menjelaskan apa yang terkandung dari gambar ini? Saya, Bu. Silakan kepada Leni untuk maju ke depan menyampaikan pendapatnya mengenai gambar kedua. Manfaat membaca Al-Quran. 1. Mendapatkan pahala dan kebaikan. Membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan keberkahan. Maka itu seseorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlimpah ganda dari Allah SWT. 2. Memperoleh rahmat dan lindungan malaikat. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan sabar dapat mendatangkan rahmat dari Allah SWT dan mendapatkan pelindung dari Allah, malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun tak terlihat. 3. Memberikan syarat pada hari kiamat. Membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh seseorang sebelumnya, bahkan juga terjadi pada hari kiamat dan kemuliaan yang sangat besar. Baik, terima kasih kepada Leni atas pendapat yang telah disampaikan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, kita beri aplaus ya kepada kedua teman kita yang telah memberanikan diri untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kedua gambar yang ada di depan kita ini ya. Baik anak-anak, jadi Ibu sedikit memberi penguatan terhadap pendapat yang sudah disampaikan oleh kedua temannya tadi ya. Yang pertama ada Mita dan yang kedua ada Leni mengenai gambar orang sholat dan juga orang yang membaca Al-Quran. Pertama, Ibu sangat mengapresiasi pendapat dari anak-anak dan Ibu juga sangat setuju atas apa yang disampaikan oleh anak-anak ya. Dan Ibu di sini hanya sedikit memberikan penguatan saja bahwasanya sholat merupakan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena sholat merupakan suatu ibadah yang mana berinteraksi dengan Tuhan langsung, jadi tanpa perantara. Jadi sholat ini sangat penting dan diwajibkan kepada setiap umat Islam yang sudah balik ya, khususnya untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu dan diiringi juga dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan pokok ajaran Islam. Sehingganya Al-Quran memanglah memiliki kemuliaan tersendiri dalam Islam. Selain itu, Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, memiliki tujuan tersendiri. Di antaranya yaitu sebagai pedoman hidup manusia agar manusia memiliki arah tujuan hidup yang jelas. Jadi itu ya sedikit tambahan dan penguatan dari pendapat anak-anak yang sudah memberanikan diri untuk menyampaikan pendapatnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak tayangan video yang ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya dan juga peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Biar kalian mengerti hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih, tasawuf, dan falsafah. Baik anak-anak, silakan disimak ya tayangan videonya. Ya, Bu. Dan syariat. Ilmu fikih berusaha mengambil hukum sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kedua, objek kajian ilmu kalam adalah ketuhanan dan yang berkaitan dengannya. Sementara objek kajian tasawuf adalah upaya-upaya
Baik anak-anak, jadi kita sudah menyimak bersama-sama ya video mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya dan juga peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membagi anak-anak menjadi 2 kelompok ya. Silahkan disimpulkan apa yang anak-anak dapatkan setelah menonton tayangan video yang ada kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini. Kelompok pertama terdiri dari Mita, Leni, dan juga Dopi, dan kelompok kedua terdiri dari Farida, Abel, dan juga Repti. Paham ya? Paham, Bu. Silakan didiskusikan dengan teman-teman sekelompoknya mengenai apa yang anak-anak dapatkan setelah menonton tayangan video yang sudah kita saksikan dan kita simak bersama-sama tadi. Baik anak-anak, Ibu rasa diskusinya cukup ya. Silakan perwakilan dari kelompok 1, siapa yang mau menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya? Saya, Bu. Silakan kepada Mita untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. 1. Ilmu kalam adalah ilmu yang dibicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan agama Islam dengan bukti yang yakin, atau ilmu yang membahas soal keimanan dan sumber pada Al-Quran, hadis, pemikiran manusia, dan insting. Baik, terima kasih kepada Mita, perwakilan dari kelompok 1 telah menyampaikan kesimpulan dari diskusi kelompoknya ya. Kita beralih ke kelompok 2, ada Repti, Abel, dan juga Farida. Siapa yang mau menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya? Saya, Bu. Silakan kepada Farida untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Ilmu kalam berfungsi sebagai ilmu yang dapat mengkokohkan dan menyemangatkan keimanan pada diri seorang dari kesesatan, karena dasar argumentasi ilmu kalam adalah rasio yang didukung dengan Al-Quran dan hadis. Sekuat apapun kebesaran rasional akan dibatalkan jika memang berlawanan dengan Al-Quran hadis. Baik, terima kasih kepada Farida, perwakilan dari kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya, dan terima kasih juga kepada perwakilan kelompok 1 sebelumnya, yaitu Mita yang telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Baik anak-anak, jadi Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita pada pagi hari ini yang juga sudah kita simak melalui tayangan video tadi ya. Dan juga Ibu akan memberikan penguatan terhadap hasil diskusi kelompok anak-anak ya. Baik, jadi materi kita pada pagi hari ini yang pertama adalah hubungan ilmu kalam. Hubungan ilmu kalam terhadap ilmu lainnya. Dan di sini kita akan mengaitkan ilmu kalam ini dengan ilmu lainnya, yaitu yang pertama adalah ilmu fikih, yang kedua adalah ilmu tasawuf, dan yang ketiga adalah ilmu falsafah. Nah, kita akan membahas mengenai ilmu yang pertama, yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih. Nah, jadi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu yang membahas suatu hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah maupun oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kaitan atau hubungan antara ilmu kalam dan ilmu fikih adalah ilmu kalam sebagai penguat akidah, sedangkan ilmu fikih adalah berusaha mengambil hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah dan juga oleh Nabi Muhammad. Nah, kita ke poin yang kedua, yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Antara ilmu kalam dan ilmu tasawuf, objek pembahasannya adalah ketuhanan. Jadi segala sesuatu yang mencangkup tentang ketuhanan itu dibahas oleh ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Itulah mengapa antara kedua ilmu tersebut memiliki hubungan. Nah, yang ketiga yaitu hubungan ilmu kalam dengan ilmu falsafah. Saling berkaitan karena
pada dasarnya ilmu kalam adalah ilmu ketuhanan dan juga keagamaan. Nah, sedangkan ilmu falsafah adalah suatu ilmu pembuktian melalui pengamatan dan pengkajian secara ilmiah. Kaitan antara ilmu kalam dan ilmu falsafah adalah ilmu kalam berusaha untuk mempertahankan kebenaran, sedangkan ilmu falsafah adalah ilmu rasional untuk membuktikan suatu kebenaran atau memperoleh suatu kebenaran. Jadi itulah hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan juga ilmu falsafah. Nah, anak-anak, kita ke poin kedua mengenai peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peranan ilmu kalam dalam kehidupan kita itu sangat besar ya anak-anak. Selain mengkaji tentang ketuhanan dan keagamaan, dalam kehidupan sehari-hari pun ilmu kalam memiliki peran tersendiri. Dan peran ilmu kalam yang pertama yaitu memahami ajaran Islam yang benar. Jadi peranan ilmu kalam yang pertama dalam kehidupan kita adalah untuk memahami ajaran Islam dengan benar. Jadi melalui ilmu kalam ini kita bisa mengkaji dan mengetahui serta memahami bagaimana ajaran Islam yang benar. Nah, peranan yang kedua yaitu memiliki sifat toleransi. Jadi peranan ilmu kalam itu adalah untuk memberikan toleransi terhadap keberagaman keyakinan yang ada khususnya di lingkungan kita. Nah, jadi itu ya 2 poin penting mengenai peranan ilmu kalam, yaitu memahami ajaran Islam yang sesungguhnya dan juga memiliki sifat toleransi terhadap keberagaman. Dengan belajar ilmu kalam diharapkan kita dapat memahami ajaran Islam secara benar dan juga memiliki sifat toleransi terhadap berbagai keberagaman keyakinan yang ada. Sampai sini anak-anak paham ya? Paham, Bu. Ibu sedikit memberikan tambahan dan penguatan ya dari hasil diskusi anak-anak dari kelompok 1 dan kelompok 2, yang mana hasil diskusinya juga sudah sangat baik ya. Bahwasanya kalam merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari. Dengan mempelajari ilmu kalam, kita akan mengetahui tentang ketuhanan, tentang keagamaan lebih mendalam dan juga lebih terperinci. Jadi kita wajib ya untuk mempelajari ilmu kalam ini agar bisa memperkuat akidah. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, Ibu akan memberikan sedikit refleksi terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari anak-anak, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, yaitu apakah peranan ilmu kalam dalam kehidupan kita? Saya, Bu. Silakan kepada Mita. 1. Memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumen logika yang benar. 2. Memahami keberagaman keyakinan dan sikap toleransi. Baik, terima kasih kepada Mita yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi Ibu anggap anak-anak paham ya, dan di rumah silahkan dipelajari kembali. Baik anak-anak, selanjutnya silakan kerjakan pada bagian ayo berlatih di rumah ya untuk PR dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu pilihan ganda dan juga uraian. Dan pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari mengenai aliran-aliran yang ada dalam ilmu kalam. Silakan dipersiapkan segala sesuatunya dan baca terlebih dahulu ya materinya di rumah yang ada kaitannya dengan aliran-aliran yang ada dalam ilmu kalam. Paham ya tugasnya? Ya, Bu. Jadi sedikit Ibu evaluasi bahwasanya pembelajaran pada pagi hari ini sudah sangat baik. Anak-anak juga sudah cukup aktif dan Ibu harapkan di minggu yang akan datang anak-anak lebih baik lagi ya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dapat Ibu tarik kesimpulan bahwasanya ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan atau membahas bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan dalam agama Islam dengan bukti-bukti yang yakin, atau ilmu yang membahas soal keimanan yang bersumber pada Al-Quran, hadis, lalu juga pemikiran manusia dan juga insting. Baik, demikian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.
rabbil alamin. Baik, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.